Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Krisya Claudia Adimin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 201800131276. LPTK Universitas Musamus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 202086904026. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, jam 12 waktu Indonesia Timur, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara tatap muka terbatas dalam rangka ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021. Kepada guru kita beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semua. Silakan duduk. Ibu akan melepaskan masker. Ibu harap selama proses belajar kalian tidak ada yang melepaskan masker ya. Sebelum kita belajar, apa kabar semua hari ini? Baik. Harap semua tetap bersemangat untuk belajar ya. Walaupun sudah siang, semua harus semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, Ibu mau awali dulu semangat belajar kita siang ini dengan doa. Ibu minta satu orang untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, selesai. Terima kasih Pak Ustaz. Sebelum kita belajar, Ibu hari ini senang sekali. Kenapa senang sekali? Karena Ibu lihat tidak ada kursi yang kosong. Berarti kalian semua apa? Hadir. Hadir. Oke, kita tepuk tangan dulu. Saat ini kita akan belajar matematika. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan kita sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang inverse suatu matriks. Namun sebelum itu, Ibu ingin tahu dulu, ada tidak yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ibu mau tanya, berapa cara dalam menentukan determinan matriks yang berordo 3x3 kemarin? Siapa yang bisa? Ibu, Ya, ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode Sarus dan metode minor kofaktor. Menggunakan metode Sarus dan minor kofaktor. Kalau metode Sarus itu cara menentukannya gimana? Ya, gimana? Perkalian elemen jawaban pertama dikali dengan metode lainnya. Perkalian elemen pada diagonal utama dikurangi dengan yang lainnya. Berarti kalian masih ingat ya? Untuk inverse matriks kita kali ini ada hubungannya dengan determinan matriks yang kita pelajari sebelumnya. Selain itu ada materi prasyarat lain yang harus kita kuasai. Yang pertama itu kalian harus tahu itu matriks persegi itu yang bagaimana? Ada yang masih ingat matriks persegi yang bagaimana? Iya, bagaimana? Matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Iya, matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Kalau matriks identitas, ada yang masih ingat?
satu matriks itu modelnya bagaimana? Itu sudah pernah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya tentang matriks, perkalian matriks dan perkalian skalar dengan matriks. Nanti akan Ibu jelaskan lagi. Oke, selanjutnya selama proses pembelajaran kita, Ibu harapkan kalian bisa yang pertama itu menentukan inverse matriks yang berordo 2x2. Ibu perbesar dulu ya. Kemudian kalian bisa menentukan inverse matriks yang berordo 3x3, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual mengenai inverse matriks. Masalah kontekstual itu maksudnya masalah sehari-hari, misalkan contoh soal cerita yang pernah Ibu bagikan ke kalian di pertemuan sebelumnya. Untuk tujuan pembelajaran ini, Ibu harap kalian semua dapat memenuhi apa yang akan kita capai selama pembelajaran kita ini dengan yang pertama secara baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Oke, lanjut kita ke prosedur pembelajaran atau kita buat kesepakatan dulu. Ibu mau sebelum kita belajar kita buat kesepakatan kelas dulu. Selain yang akan prosedur yang akan kita lewati selama pembelajaran. Kesepakatan kelas ini maksudnya begini. Sebelum memberikan pertanyaan saya akan mengangkat tangan misalkan. Itu kan kesepakatan kita hari ini. Ya. Tidak mengganggu teman lain. Menghargai pendapat teman selama diskusi. Bisa begitu? Bisa apa? Atau Ibu mau kalian yang sebutkan kesepakatan apa yang akan kita buat hari ini supaya proses belajar kita berjalan lancar? Maunya apa? Model pembelajaran yang akan kita pakai adalah discovery learning. Ini maksudnya kalian akan dituntut untuk yang pertama kalian harus membuat kelompok dulu. Nanti akan Ibu buatkan kelompok seperti sebelumnya. Ibu mengizinkan kalian dalam kelompok menggunakan HP karena ada video pembelajaran yang harus kalian tonton juga. Kemudian mengerjakan permasalahan pada LKPD, mempresentasikan hasil. Nah ini yang sudah berapa kali kita coba melakukan presentasi. Ibu harap kali ini kalian bisa lebih baik, baik yang presentasi maupun yang mendengarkan presentasi dari kelompok lain. Kemudian merangkum hasil pembelajaran, harus bisa membuat kesimpulan di masing-masing kelompok. Ya. Yang terakhir, Ibu akan menilai apapun yang kalian lakukan, mulai dari tugas mandiri yang sudah Ibu berikan, kemudian penilaian keterampilan dari LKPD yang kalian selesaikan, kemudian penilaian sikap dari pengamatan selama proses belajar. Jadi apa yang kalian lakukan selama proses belajar, baik dalam diskusi maupun secara mandiri itu akan Ibu nilai. Ini kelompok 1 Pinka, Sela, Pausan, Adinda. Kelompok 2 Sikli, Wamuli, Novalia, Agus, dan Iksan. Kemudian kelompok 3 Eyun, Arianti, Adit, dan Fatih. Silakan kalian membuat kelompok. Ibu tunjuk ya, di sini kelompok 1, tempatnya kelompok 1. Ini kelompok 2, di sini tempatnya kelompok 3. Jadi yang duduknya bukan di kelompoknya, ada kelompoknya. Inverse matriks yang berorder 2x2. Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran. Nah, caranya seperti ini Ibu buatkan. Ibu akan pilih 4 siswa. Sabar Ibu perbesar dulu ini. Ibu akan pilih 4 siswa berperan sebagai elemen matriks. Elemen-elemen itu maksudnya nilai-nilai yang ada di dalam matriks, toh? Kemudian kalian harus memperagakan konsep determinan matriks terlebih dahulu yang sudah dipelajari di pembelajaran kita sebelumnya. Kemudian kalian menghitung determinan matriksnya. Yang terakhir, Ibu akan mengarahkan kalian untuk menemukan konsep inverse matriks dari teman-teman yang memperagakan tadi. Kemudian 4 siswa yang lain, ini yang kalian yang sisa yang tidak memperagakan, kalian harus berperan sebagai hasil dari inverse matriks. Eyun dengan Sikli, coba ke depan dulu. Kalian kan yang ditunjuk. Jadi yang baris pertama, mana? Baris pertama ke tangan? Baris pertama mana? Ya, baris kedua?
Kalau sudah, angkat ke mana, ke kepala sudah, supaya teman-teman bisa lihat. Bagaimana kalau ibu acak? Tapi acaknya seperti ini. Diagonal utamanya, ibu suruh berpindah tempat. Jadi mereka bertukar tempat. Yang tadi diagonal utama bertukar tempat. Yang tadi ini diagonal lainnya, mereka merubah tandanya. Ibu minta kalian tuliskan, di kalian punya kertas, 1 per determinan yang tadi kalian jawab. Kalau sudah, tuliskan matriks yang kalian punya, teman punya sekarang. Iya, betul. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Yang tadi kalian tulis itu adalah konsep dari inverse matrix. Bagaimana kalau masalahnya, permasalahan yang biasa kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Masalah ini pernah ibu angkat pada perhitungan determinan matriks. Nah, inverse juga bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk lebih memantapkan kalian punya pemahaman tentang inverse, ibu akan putarkan video pembelajaran yang ibu buat. Silakan kalian menyaksikan. Ketemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Bagaimana cara menentukan nilai dari inverse suatu matriks yang berordo 2x2 dan menentukan nilai inverse suatu matriks yang berordo 3x3. Pertama, kita harus tahu dulu pengertian atau definisi dari inverse matrix. Misalkan, A dan B adalah suatu matriks persegi yang memiliki ordo yang sama. Matriks A dan B ini dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan matriks A dikali dengan matriks B sama dengan matriks B dikali dengan matriks A sama dengan matriks identitas. Untuk matriks identitas, kalian bisa lihat pada video pembelajaran Ibu sebelumnya tentang matriks dan jenis-jenis matriks. Untuk penulisan atau notasi dari inverse matrix disimbolkan dengan A pangkat minus 1. A pangkat minus 1 ini dibaca A inverse. Jadi kalau misalkan matriksnya matriks B, berarti B pangkat minus 1, notasinya dibacanya matriks B inverse. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui matriks A 3, 5, 1, 2 dan matriks B 2, minus 5, 1, 3. Jika kita kalikan matriks A, kita kalikan dengan matriks B, nah sekarang bagaimana kita akan menentukan inverse dari suatu matriks? Jika diketahui matriks A, maka kita akan mencari A inverse-nya atau inverse dari matriks A ini. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Jadi jika diketahui suatu matriks, kita akan menentukan inverse dari matriks itu. Caranya, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan acuin dari matriks A. Nah ini kita gunakan untuk mencari inverse dan berlaku untuk matriks yang berordo berapapun, tapi harus matriks persegi. Bagaimana? Mudah bukan untuk matriks yang berordo 2x2? Sekarang kita akan menentukan inverse dari suatu matriks yang berordo 3x3. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sekarang kita akan mencoba mencari inverse dari matriks yang berordo 3x3. Di sini Ibu sudah siapkan contoh jika B adalah matriks berordo 3x3, elemennya 2, 1, 0, 3, minus 1, 4, 2, 2, 0, maka inverse dari matriks B adalah berapa? Jadi di sini
Seperti yang sudah Ibu sampaikan untuk inverse matriks yang berordo 2x2 sama rumusnya. Jadi kita punya B inverse sama dengan 1 per determinan dari B dikali dengan adjoint dari matriks B. Jadi ini harus diingat ya. Bagaimana? Sangat mudah bukan menentukan inverse dari suatu matriks, baik itu yang berordo 2x2 dan yang berordo 3x3. Tetap semangat belajar. Ibu tutup video pembelajaran kita hari ini dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sama seperti yang tadi toh, yang teman-teman kalian peragakan. Ya. Jadi setelah dapat determinannya, bertukar tempat. Yang diagonal utamanya bertukar tempat, yang diagonal lainnya bertukar tanda. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Itu untuk yang berordo 2x2. Untuk ordo 3x3, oke, supaya kita semangat, kita akan bermain. Ibu akan mengetes kalian punya konsentrasi itu di siang ini masih bagus ke tidak. Permainannya begini. Ibu akan sebutkan 1, 2, dor. Jadi 1, 2, dor. Kalian mengikuti 1, 2, dor. 3, 4, dor. Oke? Yang kalah bisa silakan langsung duduk kembali ke tempatnya. Yang tinggal dapat rumah mainan. Oke, kita mulai. Yang menang nanti Bu kasih kue sisa itu. Oke, kita mulai. 1, 2, dor. 1, 2, Dor. 1, 2, dor. 3, 4, dor. Duduk. Oke, lagi. 1, 2, dor. 1, dor. Duduk. 1, dor. Lagi. Ya tepuk tangan dulu untuk pacarnya. 1, 2, dor. 2, 3. Pelan-pelan. Tinggal 3. Ayo. Yang menang dapat hadiah. 1, 2, dor. 1, 2. Selamat berdiskusi. Silakan berdiskusi, buat mejanya dulu sambil Ibu bagi modul dan LKPD yang akan kalian selesaikan. Dua mudah toh. Nanti yang di depannya kalian tulis aja biru hijau. Sambil coba dengar dulu, sambil kalian kerjakan, Ibu coba supaya cepat selesai ya. Sambil mengerjakan langsung ditulis di sini saja supaya nanti untuk presentasi lebih gampang lah. Sambil yang lain menjawab, yang lain menulis jawabannya.
posisinya di sini. Kelompok 2 mengunjungi kelompok 3 yang di situ. Kelompok 3 yang 3 mengunjungi kelompok 1 yang di 3. Oke? Kelompok 1 yang mengunjungi kelompok lain mana? Saya 3. Ini nanti ditempelin. Jadi nanti kalian mengunjungi kelompok 2 berarti di sini. Kelompok 2 yang mau presentasi Agus, Agus ke sini. Coba belajar cara berdiskusi yang baik dengan teman. Jadi yang ditunjuk untuk mempresentasikan, jelaskan kalian punya hasil diskusi ke teman-teman di kelompok lain. Kalian yang mengunjungi hasil karya teman kalian, kalian memperhatikan kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Jadi silakan berdiskusi. Kalau ada tanggapan atau apa yang belum bisa terjawab, silakan tulis di kertas yang ibu kasih tadi. Nanti ditempelkan di hasil karya teman-teman kalian. Ini 2 dan 3 kali 3 guna utama dan 3 guna lainnya. 2 kali 2 4, 5 kali 4 5 kali 4 20. C dan D berulang kali. Dikurangi lagi hasilnya dapat 1. Tetap maksimal bisa itu di itu. Ya. Hasil dengan 1 per net A itu tadi 2 kali 2 kurang 5 kali 4 sama dengan matriks ini kan sini 2 min 5 min 4 sama 2 sama dengan 1 per 4 kurang 20. Dilanjut terus ini 1 tetap 4 kurang 20 sama dengan 16. Jadi ini kayaknya ini beda. 16. Ini tetap turun, jadi sudah di sini 1. Ada pertanyaan. 16 ini 2 per 16. Ini daripada bumi negara yang Sama. oh salah. Salah, baru kenapa kok kasih Ini yang soalnya tadi ceritanya dan gitu. Iya, kan. Jadi masalah itu 2 dikali 7. Jadi Sudah dijelaskan sebentar ya, langsung pada intinya langsung. sabar. 1 kali 2 jadi itu 1 kali 2 kenapa 7? Jadi itu jadi Sudah. Ini saya sudah dapat. Saya tanyakan 1 kali 4. Ini kan bilang Iya. Ini kan ada di bawah. ini toh 7 kali 2 14. Iya. Ini misalkan kali 3 hasilnya 12. Ini toh. Itu kenapa dapat 1 per 2? Karena 14 kurang 12 Sama dengan 2 1 per 2. Iya, mantap. Berarti Mau bikin setengah bingung. Iya, sudah bagus. Kenapa di sini dapat ini? Habis itu 1 per 2 7 berarti 1 kali 7 ini kan 7. Jadi 7 per 2. Silakan kembali. Kok tidak ada tanggapan? Tidak ada tanggapan ibu mereka. Berarti jawabannya sudah bagus. Bagus kan? Tadi dilewatkan. Sekarang kita akan dengarkan hasil evaluasi dari kelompok kalian masing-masing. Sekaligus perhatikan kalian menyimpulkan apa pelajaran yang kalian dapat hari ini. Kan kita mulai dari kelompok 3 saja dulu. Kelompok 3 silakan. Setelah itu kelompok 2, setelah itu kelompok 1. Saat ini saya akan membacakan hasil presentasi yang dievaluasi oleh kelompok 2 kepada kelompok kami. Yang pertama yaitu penjelasannya cukup mudah untuk dipahami, yang kedua dari penjelasannya cukup, yang ketiga penjelasannya cukup baik, dan yang keempat penjelasan dari kelompok 3 sudah cukup membuat saya mengerti. Jadi kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa inverse matriks A adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A, dan apabila dikalikan dengan antara matriks A dengan kebalikannya akan menghasilkan matriks identitas. Inverse matriks A dinotasikan dengan A-1 atau A inverse. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan semuanya di sini. Semuanya seperti kelompok 3 tadi, semuanya ke hasil karyanya dulu, baru nanti dibacakan.
masih ada kesalahan di bagian penentuan nilai matriks B dan tidak ada jawaban akhir. Bagian determinan matriks masih Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jadi dari hasil presentasi kami tidak ada komentar dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu beri penekanannya. Ibu perhatikan dari tadi ada beberapa kesalahan dalam penyebutan. Misalkan adjoin itu dibaca adjoin, kemudian yang tadi ibu masih dapati ada yang bilang perkalian silang. Itu bukan perkalian silang, tapi perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen diagonal lainnya. Dari kesimpulan yang sudah kalian berikan tadi, ibu akan mencoba menyimpulkan kembali supaya kalian satu pemahaman tentang inverse matrix. Yang pertama, inverse matrix ini adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A. Dan apabila dikalikan antara matriks A dengan kebalikannya itu, dia akan mendapatkan satu matriks identitas. Matriks identitas yang seperti ibu sudah jelaskan tadi, diagonal utamanya 1. Kemudian notasinya, inverse matriks A dinotasikan dengan A pangkat minus 1. Tapi jangan baca A pangkat minus 1. Bacanya matriks A inverse atau inverse matriks A. Sekarang untuk 2 kali 2 sebenarnya konsepnya sama. Jadi 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoin. Cuma untuk 2 kali 2 itu adjoinnya cukup dengan menukar tempat untuk diagonal utama dan mengganti tanda. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif untuk yang diagonal lainnya. Itu bisa paham nggak? Kemudian untuk yang 3 kali 3 adjoinnya itu kalian harus cari dengan minor kofaktor. Nanti dapat kofaktornya, adjoinnya itu didapat dari transpose dari kofaktor itu. Ibu mau minta kalian mengungkapkan perasaan kalian selama mengikuti pelajaran kita hari ini. Apa? Dapat pengalaman baru, apalagi? Dapat materi yang baru, apalagi? Dapat teman baru. Iya, jadi ibu harap pengalaman pelajaran hari ini. Oke, jadi ibu harap kalian semua bisa mengikuti pelajaran dan apa yang kita dapat hari ini bisa kalian praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada masalah kontekstual di awal yang sudah kalian selesaikan juga, loh. Kemudian ibu mengingatkan ada tugas mandiri juga yang itu akan menjadi kalian silakan pelajari nanti minggu depan kita akan ulangan harian untuk 1 KD ini. Karena tadi kita sudah awali dengan doa, maka siang menjelang sore hari ini kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Silakan sehingga 1 orang kesediaannya untuk berdoa. Selesai. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini.